Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan mereview entry level EM dari Chi-Fi, yaitu K-Beer KS2. Nah, Music Lover pasti tahu kalau entry level untuk Chi-Fi biasanya kan KZ, kayak juga tipenya juga ZST, ZSN, ZSN Pro gitu tuh untuk entry levelnya kan. Nah, sekarang perusahaan K-Beer ini meramaikan Chi-Fi di Indonesia. K-Beer KS2. Kira-kira gimana bunyinya? Apakah ini worth it untuk jadi contender baru di dunia entry level EM? Kita akan bahas. Nah, Music Lover, K-Beer KS2 ini harganya di sekitar 300.000. Jadi untuk entry level dia sedikit di atas harganya. Ya, kalau yang kayak KZ, ZST, ZSN, ZSN Pro itu kan di 200 lebih sedikit, 220 gitu. Nah, ini dia mainnya di kisaran 300 ya, plus minus lah. Teknologi yang dia gusung sih sebenarnya sama-sama aja gitu. Ini anyway, ini hybrid driver, satu dynamic, satu BA. Jadi sama-sama yang ini. Ya, nanti kita akan sedikit bandingin suaranya. Nah, sebelum masuk, kita akan bahas dulu speknya. K-Beer KS2 ini menggunakan detachable pin 0,78, kemudian frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20.000 Hz, kemudian sensitivity-nya 106 dB, frequency-nya 16 ohm, cukup rendah. Materialnya katanya dia pakai environment protect PC weather, gue nggak ngerti itu apa ya, tapi katanya mungkin yang ramah lingkungan kali ya. Ada mic-nya, jadi pasti 4 pole. Oke, L-shape, panjang kabelnya 1,2 meter, pakai high-end 4 core OFC High Purity Pure Copper Cable. Ukuran drivernya yang dynamic 10 mm ya, cukup standar lah ya. Sama dia ada balance armaturnya juga, single balance armatur. Nah, kurang lebih itu untuk speknya. Sekarang kita akan bahas dari build quality, desain, sama fittingnya. Nah, dari paling bawah biasa kita, ya tadi kita udah bahas ya. L-shape, 4 pole, ada mic-nya, gold plated, housing jack-nya ya standar lah ya, plastik biasa, nggak terlalu aneh-aneh. Kabelnya braided, sama seperti KZ, mirip banget, ya standar. Splitternya juga plastik, ada yang aneh-aneh, cukup oke lah ya untuk entry level. Mic-nya cuma satu tombol sampai ke atas. Dia sudah pakai overhear bentuknya, ada kayak sleeve-nya di sini untuk di bagian kupingnya. Pinnya menggunakan ini tipe C kalau di KZ. Housing-nya ini, Music Lover kalau pernah lihat KZ ZST, persis plug-plug KZ ZST bentuknya. Bahkan pinnya juga mirip. Oh enggak, pinnya beda. Kalau ZST ini kayaknya pinnya pakai pin B. Kalau ZSN kan pakai pin C, kalau ZST pakai pin B. Nah ini pinnya sudah pakai pin C, jadi sama kayak ZSN, ZSN Pro. Tapi bentuk housingnya mirip banget sama ZST ya, yang candy terutama ya. Jadi transparan, bahannya dari plastik, ya masih kerasa plastik banget, bukan resin ya. Nggak aneh sih, nggak ada yang aneh-aneh seperti biasanya KZ. Ya, jadi K-Beer kayaknya sih ngikut aja yang udah ada. Untuk nozzle-nya berbeda dibanding sama ZST. Kalau yang ZST itu housingnya dari plastik semuanya. Jadi sampai kayak satu plat semuanya, dari bodinya sampai ke nozzle-nya itu satu bagian. Nah ini enggak, ini kayaknya bagian kepisah, dia dari aluminium biasanya sih. Ya dari logam, ini warnanya gold. Ya, kalau yang ZSN sama ZSN Pro itu silver. Nah ini mirip. Cuman kalau ZSN, grill di nozzle-nya itu lebih gede-gede ya. Nah ini dia lebih kecil-kecil grillnya, jadi kayak kawat tapi lebih kecil-kecil lah gitu. Ya seperti itulah bentuk desainnya, build quality-nya. Ya untuk entry level ya standar entry level ya, kisaran 200-300 ribu seperti ini. Nah untuk fittingnya, nah kita akan coba. Nah fittingnya ini karena bentuknya mirip banget sama ZST, ini gue lebih cocok. Soalnya di ZSN sama ZSN Pro itu gue sedikit agak kurang pas di kuping. Untuk fitting ZST gue lebih cocok. Nah ini ternyata di kuping gue lebih nyaman, lebih pas. Karena lebih pas, fittingnya juga lebih baik di kuping gue. Oke, nah itu fittingnya. Sekarang kita akan bahas langsung dari sound quality-nya. Sound quality-nya. Music Lover, ini bagus, bener. Jadi
Music lover pasti kan sudah pernah dengerin ZSN, ZSN Pro, ataupun ZST. Dan ataupun mungkin yang belum denger juga mungkin sudah sering sekali lihat atau nonton reviewnya. Nah, ini suatu yang beda. Bassnya ini, gua akuin memang bukan bass yang kecil. Bassnya gede, ya, bassnya deep, punchy, cenderung agak boomy, dan cenderung agak masuk ke mid. Tapi yang menariknya, midnya tebal. Ya, kalau yang ZSN kan kayak misalnya ZST aja ya, tahu banget kan? V-shape banget, mundur banget midnya, di belakang banget dan tipis. Nah ini enggak, ini memang agak ada sedikit slightly V-shape, bukan V-shape bahkan mungkin menurut gue sih agak U-shape. Jadi agak mundur, tapi masih nggak mundur banget gitu dibanding KZ yang lain. Ya, terutama ZST ini kan tipis banget di midnya dan mundur banget. Kemudian treble-nya extend banget. Begitu juga di ZSN. ZSN masih mending lah ya. Jadi agak sedikit lebih maju. ZSN Pro itu mundur lagi. Nah, untuk KS2 ini lebih tebal. Masih clear, masih bagus, tapi lebih tebal dan lebih present gitu untuk kalau kita dengerin vokal. Nah, treble-nya ini yang unik. Treble-nya bisa dibilang halus ya. Jadi biasanya kan banyak yang protes, aduh kalau KZ itu nggak kuat, kuping saya pedes semua. Nah ini enggak. Treble-nya ini masih kita rasakan, cering-ceringnya masih ada, tapi tidak sampai fatigue, tidak sampai pedes, tidak sampai ganggu. Dan secara umum gue dengerin, ya kalau misalnya dibilang teknisnya, ini jauh lebih koheren dibanding KZ yang lain. Ya. KB Ear ini punya tuning yang buat gue sih lumayan balance lah ya, nggak bisa dibilang balance banget sih soalnya bassnya gede banget gitu ya, tapi oke lah untuk di mid sama treble-nya masuk banget lah. Untuk banyak yang ngerasa KZ itu terlalu piercing, terlalu pedas, ini jawabannya. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya yang gue notice, kalau music lover pernah dengerin ZSN atau ZSN Pro, pasti notice kalau noise floor-nya tinggi. Signal to noise rasionya itu agak cukup gede. Ya, jadi kerasa hiss-nya. Nah, ini enggak, ini relatif lebih aman. Lebih black background. Otomatis jadi lebih detail. Soundstage-nya, positioning-nya bagus. Tempatnya bagus gitu. Imaging-nya, 3D-nya juga kerasa dengan sangat baik. Nah, jadi kerasa 3 dimensi ruangannya juga itu kerasa di sini. Clarity masih dapat, masih oke. Transient, bagus transientnya juga. Ya, headroomnya juga oke. Gue gedein sampai agak volume tinggi juga masih nggak ada peak, nggak ada yang aneh-aneh suaranya. Jadi surprisingly ini KB Ear ini bisa bikin entry level yang luar biasa ya. Menurut gue ini jadi contender yang sangat bisa dipertimbangkan untuk entry level tentunya. Ya, tapi tentu saja music lover, seperti biasa, percaya sama kuping sendiri dan selalu audisi. Tapi anyway, buat saya untuk entry level yang mungkin sudah bosan dengan KZ, ini bisa dipertimbangkan. Oke, itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bodokan kayak gue colok. Atas kagak ada suaranya.